Masjid Al-Rahmah Sidri Bapak Ahmad Eki yang sama-sama saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Khalil yang sama-sama saya hormati Ustaz Ahmad Eki, tokoh masyarakat untuk Bapak RW 11 Ahmad Yani dan Bapak RT Yunus, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak kurang dari sahur akan saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat surga, kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan untuk kuliah subuh atau program dari masjid ini adalah ngopi bareng, ngobrol perkara iman. Selamat kita salam, tidak lupa mudah-mudahan salam bersambung kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya, benar-benar menjadi umatnya sehingga pada yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan memberi tausiah yaitu Al-Faroq Bapak Al-Masyidi, maka waktu dan tempat kami persilakan dan mohon kalian nanti ditutup dengan doa. Untuk itu dari saya tentunya ada jemaah acara. Namun sebelumnya mohon maaf, mari kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini akan memberikan atau menambah keimanan kepada kita semua. Allah hadinya ulan kudilan soleh ala hadratil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Masyidi untuk memberikan pencerahan pada hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Ahmad ini, para asatidz dan juga tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sangat terhormati dan awal terakhir Ustaz Yati, kemudian juga Bapak Imam, Bapak Imam, Muhammad dan yang lainnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Selamat dan salam satu dan sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang kita baca. Hampir semuanya yang ada di sini dihafal dulu. Ada juga yang mengatakan doanya adalah doa sapuja, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa semua kan ya? Apa ya? Tadi imam membaca dulu, cuma pas doa itu dibaca tidur apa tidur? Lamun atau kagak ngelamun? Itu doa tuh. Ya, jadi Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat nanti kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Doa ini perlu dibaca, karena nasib kita nggak tahu nanti di sono masuk yang sebelah mana, pintu kebaikan atau pintu kejahatan, surga atau neraka. Makanya apa? Makanya senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga apa? Allah jaga diri kita dari api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dosa, ada pahala. Ada baik, ada buruk. Ada jelek, ada ganteng. Ada perempuan, ada laki-laki. Kan itu. Ada kaya, nah, kita hidup di dunia ini itu bisa kita menabung pahala meskipun kita udah gak ada. Alhamdulillah. Ulangnya Pak. Alhamdulillah. Kewajiban orang muslim apabila orang muslim apa? Apa itu? Yang mana ibadah?
Jadi ada amalan, ya. Amalan itu yang apabila kita kerjakan, kita akan senantiasa mendapatkan pahala meskipun kita udah kagak ada. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ustaz aja, bukan tugasnya kiai, semuanya itu bisa dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu ngajak orang kepada berbuat baik. Hanya ada da'ayat dakwatan wa du'aan. Ngajak orang kepada kebaikan. Kadang kan kita gini Pak, kita gengsi, kita malu. Untuk ngajak apa? Untuk ngajak orang kebaikan. Jadi dalam hadis Rasulullah dikatakan, man dalla ala khairin falahu ajrun misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang ngajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan atau mengikuti dia. Misalnya nih, suruh kita ajak kawan kita, atau misalnya Bang Aras share hari ini, pagi ini ada acara kegiatan apa? Ngopi bareng lah Mas. Sarapan bareng. Itu kan artinya ngajak kan? Ngajak. Ngapa yang diajak mau? Maka apa? Bakalah yang share itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang datang kemari. Jadi dia sendiri kemari dapat pahala, bahasanya itu dapat juga pahala bonus. Bonus apa? Karena dia ada mandala ala khairin falahi ajrun misla ajri fa'ilihi. Gitu ya. Barang siapa yang ngajak menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang ikutin dia. Sama-sama ngajak kepada kebaikan. Dan ini pahalanya akan kita terima meskipun kita nggak udah meninggal dunia, bahasanya gitu. Pahala itu tetap apa? Tetap mengalir. Alhamdulillah. Wah, kalau nggak si ini ngajak dulu datang ke masjid, kayaknya gua sekarang datang ke masjid. Bersyukur banget gua, hanya gua ya Allah. Padahal orang itu udah meninggal dunia, tapi kebaikannya senantiasa gua ingat. Meskipun dia sudah meninggal dunia, maka orang tersebut masih apa? Mendapatkan. Kemudian yang kedua, adalah membiasakan kebaikan. Halo? Membiasakan kebaikan. Kita biasa sholat berjamaah, kira-kira kebaikan kan? Kita sering sedekah, kebaikan. Jadi kita membiasakan satu kebaikan, maka pahala itu akan senantiasa dapat meskipun kebaikan itu kita jakar-jakar. Hanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau dia dalam bepergian, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa? Seperti dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak utuh. Misalnya si A nih atau si Mahfud, tiap hari dia sholat berjamaah di masjid, tiap hari. Tiba-tiba dia sakit, dia
Meskipun dia sholat di rumah, tapi dia masih mendapatkan pahala sholat berjamaah. Mengapa demikian? Karena itu kebiasaan. Dia nggak bisa datang ke masjid, dia nggak bisa sholat berjamaah. Gara-gara apa tadi? Gara-gara dia masih mendapatkan pahala. Atau dia dalam berpergian. Biasanya dia sholat berjamaah, tapi karena ada sesuatu, kemudian dia pergi, gitu ya. Dia pun masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada dalam safar, ibadah maka ya'mal iman sahihan. Jadi apabila seorang hamba sakit atau dalam bepergian, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang biasa dia lakukan sehari-hari. Hanya bahasanya tadi saya katakan ada saham pahala, ada saham dosa. Pun begitu, ada saham apa? Saham dosa. Ya ingat nih, dikit lagi 17 Agustus. Biasanya ada acara apa itu? Nah, yang pertama saham dosa. Tadi saham pahala tuh. Pertama saham pahala ngajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan kebaikan. Nah, saham dosa ini yang pertama adalah ngajak orang kepada berbuat yang tidak baik. Ngajak orang kepada yang tidak baik. Bapak kan bisa ukur-ukurin, ngajak orang yang berbuat baik atau enggak. Misalnya malamnya ayo kita main kafe misalnya, ini kan gitu ya. Tolong bocok, tolong aman, masalah politik gampang, jawabkan gitu misalnya. Itu ngajak apa tuh? Ngajak kejelekan kan gitu. Nah orang itu apa tuh? Ngikutnya ke sana. Orang yang ngikut itu kira-kira dapat dosa kayak gitu? Dapat dosa dia. Nah yang ngajak itu kira-kira dapat kayak gitu dosa? Apa? Kalau diajak 1 kemudian ngikut 100 orang itu dapat dosa, dosanya ditumpukan kepada siapa? Orang yang ngajak tadi. Makanya kalau ngajak sesuatu yang kira-kira itu baik atau enggak, harus kita pikirin. Kenapa? Karena nanti berakibat kepada kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun misla ajri fa'ilihi wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila bihi. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun misla ajri fa'ilihi wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila bihi. Sanna di sini berarti ngajak. Ya. Kan kalau bahasanya sunnah Rasulullah berarti apa tuh? Nah, kerjaan Rasulullah kan itu ya. Jadi man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang ngajak kebaikan, falahu ajrun misla ajri fa'ilihi, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang menjalankan gitu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang ngajak kejelekan, maka dia dapat dosa seperti juga dosa orang yang ikutin dia yang diajak. Alhamdulillah semua. Misalkan dosa apa tadi? Ngajak orang kepada berbuat yang baik. Kemudian yang kedua, saham dosa itu adalah apa Pak? Menyetujui sesuatu yang kira-kira itu menimbulkan dosa. Sekarang banyak sesuatu yang kira-kira itu menimbulkan dosa. Makanya dalam usul fikih itu ada yang namanya ada saddud dzari'ah, ada fathud dzari'ah, gitu loh. Kalau fathud dzari'ah itu artinya mengajak sesuatu yang kira sesuatu itu bisa nanti timbul kebaikan. Jadi ada saddud dzari'ah, ada fathud dzari'ah. Jadi
Fatwa Dariah itu, saya ulangi lagi, adalah ngajak sesuatu yang kira-kira nanti apa? Bisa membuat yang kita ajak itu ada nanti suatu kebaikan. Ada juga yang namanya Fatwa Dariah, Fatwa Dariah. Jadi mencegah sesuatu yang kira-kira nanti mungkin di situ ada, setelah itu ada sesuatu yang tidak baik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita baru bangun tidur, nih, kita niatin dong, niat yang baik, niat yang baik. Kalau bangun tidur kemudian kita niat yang baik, insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat baik aja. Dan sebaliknya, apa kita bangun tidur udah niat mau apa? Ya, kita ngambil sendal misalnya gitu ya. Sendal kemana bilang biarin aja. Dokol banget buat sendal ini. Iya. Biarin ntar biar orang ngerasain kayak gue bilang. Ambil. Pulang paling dulu sih. Dia ngambil sendal kan gitu. Dia ngambil sendal. Bapak itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini mau Pak Saifuddin ya mantan. Ini kan nih kita 17 nih. 17 itu biasanya ada apa? Tinggal ayam biasanya ada apa? Dibakar. Mantan RT apa teh biasanya ada apa? Hah? Biasanya ada apa? Agama-agama. Biasanya. Ya iya memang ada kegiatan. Iya kegiatan apa? Ya hari kemerdekaan. Terus? Dan niatnya kan untuk apa? Untuk Hah? Apa? hiburan lah kecil. Iya. Biasanya ada daftarnya. Kita lagi ngaji nih kagak ngapa-ngapa saya ngomong. Biasanya ada apa dong? Ada dam? Bener? Ya hanya selingan buat hiburan. Aneh nanya deh. Biasanya ada dangdut kan ya? Ada. Nah. Biasanya ada dangdut tuh. Kira-kira kalau kita udah meninggal dunia nih, kan itu 17 Agustus itu memperingati kemerdekaan dan kita mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang udah berjuang apa? Memerdekakan negara kita. Berjuang dengan apa? Ada yang berjuang dengan apa tuh? Dulu namanya bambu runcing. Macam-macam, pakai pacul, pakai apa? Untuk apa? Untuk musir penjajah. Nah sekarang orang itu udah pada mati tuh, udah pada meninggal. Kita balikin nama diri kita. Kalau kita udah meninggal, kemudian saudara kita nanggap dangdut, mau nggak? Ayo jawab. Sudah mati nih. Kita berjuang untuk kamu kayak tiba-tiba pas ulang tahun kita ditanggapin dangdut tuh kita. Kira-kira dicat tengah ada jarum kubur jirawat. Nangis tuh kira-kira. Kan hanya hiburan bukan poya-poya. Niatkan bukan untuk apa kita ya kan ada juga itu apa hiburan anak-anak. Saya sekedar bilangin ya Pak. Saya sekedar bilang terserah. Itu terserah. Tapi seperti itu sekarang kejadiannya rumah. Kayak gitu sekarang kita tuh. Coba ini di kampung kita deh. Ini acara satu Muharram. Bukan? Satu Muharram. Itu belum apa-apa diselagi nama acara 17 Agustus. Sudah 17 Agustus kapan? Hah? 17 hari lagi. Masih lama. Ini besok. Minggu depan insya Allah kita akan santunan. Alhamdulillah Pak RT Yunus kemudian Pak RW itu dapat udah kira-kira berapa itu? Berapa kan? Hah? 38. Banyak. Yang mudah-mudahan nanti acara kegiatan itu bisa berkembang. Saya ngecek di masjid-masjid.
alhamdulillah di masjid kita ada yang kayak begini. Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah biar anak-anak kita tahu lah. Kalau yang satu tahun baru Masehi itu kagak pakai kasih tahu, pokoknya pada tahu. Betul nggak? Karena dari mana aja itu ada. Tapi kalau satu Muharram, kalau kita nggak kasih tahu, mereka nggak bakal pada tahu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan pada saat ini adalah yang pertama itu saham pahala, kemudian yang kedua adalah saham dosa. Saham pahala apa? Yang pertama adalah ngajak kebaikan kepada orang, kemudian yang kedua adalah membiasakan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah saham dosa. Saham dosa itu apa? Ngajak orang kepada keburukan. Kemudian selanjutnya adalah yang keduanya adalah menyetujui perbuatan yang bisa menimbulkan keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi renungan bagi kita semua. Karena kita di sini adalah sebagai orang yang diikuti. Ya. Jadi kita semua di sini adalah orang yang diikuti. Halo, RW orang yang diikuti, RT orang yang diikuti, mantan RT Pak Kudin juga orang yang diikuti, Ustaz Tohir, kemudian semuanya kita orang yang diikuti sama orang. Nah kalau nanti kita berbuat jelek, orang ngikutin kejelekan sama kita, maka apa? Orang itu dapat dosa, dan kita pun akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sekali lagi saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah curhatan ini ya. Kalau misalnya tersinggung atau lain sebagainya, kalaupun itu nanti Pak RT Pudin mau melaksanakan ya silahkan itu. Yang penting saya sudah ngomong di sini dan semua kita tahu. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti husnul Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah ya karena Allah amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hajjal Assalamualaikum